Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azizah Qur'ani Astike dengan NIM 245070095, mahasiswa PPGBK gelombang 2 2024 Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Di sini saya akan membahas tentang kampanye praktik baik, penerapan scaffolding pada zone of proximal development dalam bimbingan klasikal. Pendekatan ini diterapkan dalam bimbingan klasikal dengan tema kegagalan dan kesuksesan sebagai pelajaran berharga dalam hidup di kelas 11 SMA Negeri 6 Surabaya dengan menggunakan metode problem-based learning yang dilengkapi dengan scaffolding. Fokusnya adalah memberikan dukungan bertahap sesuai dengan kebutuhan peserta didik dalam zone of proximal development, yaitu rentang kemampuan yang bisa dicapai peserta didik dengan bantuan guru atau teman sebaya. Scaffolding itu sendiri merupakan pendekatan dalam pembelajaran yang memberikan dukungan sementara kepada peserta didik untuk membantu mereka mencapai pemahaman atau keterampilan yang lebih tinggi. Dukungan ini diberikan oleh guru dengan menyesuaikan tingkat bantuan sesuai dengan kemampuan peserta didik. Kemudian secara bertahap dikurangi saat peserta didik mulai mandiri. Selanjutnya, Zone of Proximal Development atau ZPD adalah jarak antara tingkat kemampuan yang dapat dicapai peserta didik secara mandiri dan tingkat yang dapat dicapai dengan bantuan orang lain, di mana peserta didik dapat belajar dengan dukungan yang sesuai. Proses pembelajaran dimulai dengan mengidentifikasi masalah utama melalui contoh kegagalan dan kesuksesan yang menggugah pemikiran peserta didik. Dalam diskusi kelompok, guru menggunakan scaffolding dengan memberikan pertanyaan panduan untuk membantu peserta didik memahami masalah dan menemukan solusi. Peserta didik merancang solusi dalam kelompok dengan bimbingan bertahap dari guru, yang dimulai dengan memberikan kerangka berpikir dan berlanjut dengan mendorong kemandirian. Akhirnya, refleksi individu dan kolektif dipandu guru melalui pertanyaan reflektif dan umpan balik positif, yang memungkinkan peserta didik menilai pengalaman mereka dan terus berkembang. Pendekatan project-based learning ini memastikan bahwa peserta didik aktif dalam proses belajar, mengembangkan keterampilan berpikir kritis, dan mampu menginternalisasi nilai-nilai penting dari kegagalan dan kesuksesan. Tahap orientasi pada masalah memperkenalkan masalah untuk memotivasi peserta didik dengan memberikan pertanyaan pemicu guna memancing rasa ingin tahu peserta didik untuk memahami dan memecahkan masalah. Tahap pengorganisasian untuk belajar, di mana membagi peserta didik ke dalam kelompok kecil, kemudian membantu kelompok merumuskan tujuan belajar seperti memahami pentingnya resiliensi dan humili. Selanjutnya, tahap investigasi mandiri dan kolaborasi, mendorong peserta didik dengan memberikan arahan jika diperlukan, tetapi membiarkan peserta didik berproses secara mandiri dan kolaboratif. Tahap selanjutnya, pengembangan dan penyajian solusi. Setiap kelompok mempresentasikan solusi, kemudian guru memberi apresiasi dan umpan balik. Refleksi dan evaluasi menjadi tahap selanjutnya, yang dimana mendorong peserta didik untuk menghubungkan pembelajaran dengan kehidupan nyata mereka. Hasil yang dicapai menunjukkan perkembangan positif pada peserta didik dalam berbagai aspek penting. Pertama, peserta didik mengalami peningkatan dalam growth mindset, di mana mereka menjadi lebih terbuka terhadap kegagalan sebagai bagian dari proses belajar. Mereka juga menunjukkan keberanian untuk mencoba kembali setelah menghadapi kesulitan. Kedua, keterampilan problem solving peserta didik meningkat, terlihat dari kemampuan mereka untuk mengidentifikasi masalah, menganalisis penyebab, dan merancang solusi kreatif secara mandiri. Selain itu, peserta didik semakin mampu mengelola emosi dan menunjukkan sikap positif. Mereka belajar untuk bersikap rendah hati saat mencapai kesuksesan dan tetap tangguh dalam menghadapi kegagalan. Dalam hal kerja kelompok, peserta didik menunjukkan peningkatan dalam kolaborasi, terutama melalui kemampuan komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. Terakhir, motivasi belajar peserta didik meningkat secara signifikan. Mereka menjadi lebih terdorong untuk berusaha mencapai tujuan pribadi dengan cara yang bertanggung jawab. Semua hasil ini mencerminkan perkembangan yang komprehensif
dalam aspek akademik maupun sosial emosional siswa. Sekian kampanye praktik baik kali ini. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.